Kisah Uzair, Nabi yang tertidur selama 100 tahun. Nabi Uzair alaihi salam adalah seorang nabi yang hidup pada zaman setelah Nabi Musa alaihi salam. Beliau salah satu di antara utusan Allah. Nabi Uzair tidak termasuk dalam 25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui, tapi patut kita ketahui kisahnya. Diceritakan bahwa Nabi Uzair pernah ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 100 tahun sampai akhirnya dihidupkan kembali. Peristiwa ini disebutkan dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 259. Nabi Uzair diutus Allah untuk berdakwah kepada kaum Bani Israel. Pada waktu itu, keadaan kota hancur lebur pasca terjadi peperangan. Suasana kota seperti kota mati. Pemandangan yang sangat mengerikan. Sejauh mata memandang, tampak reruntuhan bangunan dan mayat bergelimpangan di mana-mana. Pada suatu hari, Nabi Uzair pergi keluar dari kota menunggangi keledainya. Ia membawa bekal berupa buah-buahan. Setelah berjalan beberapa kilometer, Nabi Uzair melihat sebuah pohon besar. Beliau memutuskan untuk melepas lelah di bawah pohon itu dan menambatkan keledainya di pohon lain. Nabi Uzair mengeluarkan bekal yang ia bawa, kemudian memeras buah anggur untuk ia minum sambil merenung tentang keadaan kotanya yang hancur. Ia berkata pada dirinya sendiri, "Ya Allah, bagaimana caramu menghidupkan orang-orang yang sudah meninggal ini, yang telah menyatu dengan tanah? Lalu engkau hidupkan mereka kembali di akhirat untuk diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya." Matahari bersinar sangat terik, menambah rasa lelah dalam diri Nabi Uzair. Hembusan angin sepoi-sepoi membuatnya mengantuk. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar ucapan Nabi Uzair, lalu mengirimkan malaikat maut untuk turun ke bumi dan mencabut ruh Nabi Uzair. Kira-kira kemana ya Nabi Uzair pergi? Aku sudah lama tidak melihatnya. Iya benar, terakhir kali aku melihat Nabi Uzair pergi bersama keledainya. Aku mendengar dari orang-orang bahwa ia sedang bertafakur di suatu tempat. Namun sampai sekarang ia belum kembali. Hari berganti menjadi minggu, minggu berganti bulan, dan seterusnya sampai 100 tahun berlalu. Orang-orang sudah mulai melupakan Nabi Uzair dan tidak membicarakannya lagi. Setelah 1 abad berlalu, jasad Nabi Uzair utuh dan sama sekali tidak berubah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan malaikat untuk menghidupkan kembali ruh Nabi Uzair yang telah tidur selama 100 tahun. Matahari bergerak ke arah barat. Oh, sudah sore rupanya. Tanpa terasa, aku tertidur sangat nyenyak di bawah pohon yang rindang ini. Rasanya seperti baru duduk beberapa menit yang lalu. Tiba-tiba datanglah sesosok malaikat dalam wujud manusia menghampiri Nabi Uzair. Menurutmu, sudah berapa lama aku tertidur di bawah pohon besar ini? Kau sudah tertidur di bawah pohon besar ini selama 100 tahun. Apa benar? Aku kira sehari atau setengah hari. Di saat Nabi Uzair bingung mendengar perkataan orang di hadapannya, malaikat mencoba menjelaskan. Coba lihatlah sekelilingmu. Perhatikan apakah ada perubahan yang terjadi. Aku rasa aku tertidur saat zuhur. Waktu itu matahari bersinar terik dan saat terbangun matahari bergerak ke arah barat. Kira-kira aku tertidur selama setengah hari. Kalau begitu, di mana keledaimu? Oh, Nabi Uzair terkejut melihat keledainya telah berubah menjadi tulang belulang. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 259. Allah berfirman, "Tidak, engkau telah tinggal 100 tahun. Lihatlah makanan dan minumanmu yang belum berubah. Tetapi lihatlah keledaimu yang telah menjadi tulang belulang." Seketika itu angin bertiup kencang. Allah Subhanahu wa Ta'ala meniup tulang belulang keledai yang sudah hancur dan menyatukannya kembali utuh dan hidup. Seperti kelanjutan dalam surat Al-Baqarah ayat 259. Dan kami jadikan engkau
tanda kekuasaan kami bagi manusia. Lihatlah tulang belulang keledai itu, bagaimana kami menyusunnya kembali. Kemudian kami membalutnya dengan daging. Sekarang aku tahu Allah Maha Besar, Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nabi Uzair ingin pulang melihat rumahnya. Selama perjalanan, ia mengamati perubahan yang terjadi. Kota yang dulunya seperti kota mati, kini sudah berubah menjadi hidup. Nabi Uzair sudah sampai di depan sebuah rumah. Ada seorang wanita tua sedang menyapu di halaman rumahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi wahai nenek, saya ingin bertanya, di mana rumah Uzair? Wanita tua itu terkejut. Sapu yang dibawanya jatuh ke tanah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa engkau menanyakan soal rumahnya Uzair? Bukankah Uzair sudah tidak ada lagi? Dia sudah menghilang 100 tahun yang lalu. Mengapa engkau menanyakan rumah Uzair? Ternyata wanita tua ini adalah pelayan Nabi Uzair. Saat itu usianya baru 20 tahun. Sekarang usianya 120 tahun. Allah memberinya umur yang panjang. Namun sayangnya beliau menderita penyakit buta. Saya adalah Uzair. Hah? Benarkah? Apakah benar bahwa engkau adalah Uzair, Nabi yang sangat soleh dan taat itu? Kalau benar engkau Uzair, pasti engkau sanggup menyembuhkan mataku yang buta ini. Nabi Uzair berdoa kepada Allah dan mengusap kedua mata wanita tua. Seketika itu penglihatannya kembali normal. Wanita itu sangat bahagia bisa melihat. Ia memberitahukan kabar kembalinya Nabi Uzair kepada penduduk Bani Israel. Benar kan bahwa engkau adalah Uzair, Nabi yang diutus kepada kaum kami? Iya benar, aku adalah Uzair. Atas kuasa Allah, Allah telah menidurkanku selama 100 tahun, kemudian menghidupkanku kembali, sebagai pembuktian atas kuasanya yang tak terbatas. Ketahuilah wahai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat kota kami diserang musuh dan hancur lebur, kitab Taurat telah hilang dari tengah-tengah kami. Sudikah engkau mengajarkan pada kami isi kitab Taurat itu? Karena kami tahu bahwa engkau adalah satu-satunya orang yang hafal di luar kepala isi kitab Taurat. Nabi Uzair kembali ke tengah-tengah penduduk Bani Israel dan berdakwah kepada mereka. Beliau mengajarkan isi kitab Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam dan membenarkan hal-hal yang melenceng dari syariat. Demikianlah akhir kisah Nabi Uzair yang tertidur selama 100 tahun. Dalam kisah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin membuktikan bahwa Allah adalah Maha Kuasa atas segala sesuatu yang terjadi di dunia ini. Begitu mudahnya Allah mematikan makhluknya dan menghidupkannya kembali. Hal yang sekiranya mustahil terjadi, namun dengan mudah Allah jadikan nyata. Semoga kisah ini dapat menjadikan pelajaran dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.